Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan tugas kuliah kami. Salawat serta salam tak lupa juga kami haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya dari perwakilan kelompok 6 akan mempresentasikan tugas kuliah kami yang berjudul Pembelajaran Jarak Jauh. Adapun nama-nama kelompok saya adalah yang pertama Usman, yang kedua Siti Auliasura, saya sendiri, yang ketiga Nur Saleha, dan yang keempat adalah Yasmanto. Baiklah, adapun menu utama dari pembelajaran jarak jauh yang pertama itu adalah SK dan KD, indikator, materi, latihan, dan sumber. Adapun SK dan KD di sini adalah SK-nya adalah mahasiswa dapat memahami konsep pembelajaran jarak jauh secara teori maupun praktek. Sedangkan KD-nya di sini adalah yang pertama, memahami pengertian pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, memahami hakikat pendidikan sistem belajar jarak jauh. Yang ketiga, memahami prinsip pendidikan sistem belajar jarak jauh. Yang keempat, memahami perkembangan pendidikan sistem belajar jarak jauh. Yang kelima, memahami kelemahan dan kelebihan pembelajaran jarak jauh. Kita beralih pada indikator. Indikatornya adalah dapat menjelaskan pengertian pembelajaran jarak jauh, dapat menjelaskan hakikat pendidikan sistem belajar jarak jauh, dapat menyebutkan prinsip pendidikan sistem belajar jarak jauh, dapat menjelaskan perkembangan pendidikan sistem belajar jarak jauh, dan yang terakhir adalah dapat menyebutkan kelemahan dan kelebihan pembelajaran jarak jauh. Kita beralih pada materi. Materi yang akan kita bahas pada kali ini adalah pengertian sistem belajar jarak jauh. Pengertian sistem belajar jarak jauh. Belajar jarak jauh bukanlah suatu hal yang baru dalam dunia pendidikan, mengingat cara ini sudah dikembangkan sejak tahun 1970-an. Bila dianalisis secara gamblang, maka dapat dikatakan belajar jarak jauh merupakan suatu bentuk sistem pembelajaran yang proses pembelajarannya jauh dari pusat penyelenggaraan pendidikan dan bersifat mandiri. Pendidikan jarak jauh adalah suatu model pembelajaran yang membebaskan pembelajar untuk dapat belajar tanpa terikat oleh ruang dan waktu, dengan sedikit mungkin bantuan dari orang lain. Next. Menurut Harina Yuheti tahun 2002, ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari pendidikan jarak jauh, antara lain, yang pertama, dapat dipercepatnya usaha memenuhi kebutuhan masyarakat dan pasaran kerja. Yang kedua, dapat menarik minat calon peserta yang banyak. Yang ketiga, tidak terganggunya kegiatan kehidupan sehari-hari karena pola jadwal pembelajaran yang luas. Dan yang terakhir adalah harapan akan meningkatnya kerjasama dan dudukan penggunaan lulusan atau keluaran. Baiklah, kita kembali pada materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah hakikat pendidikan sistem belajar jarak jauh. Hakikat pendidikan sistem belajar jarak jauh terbagi 3. Yang pertama itu pendidikan sepanjang hayat. Yang kedua adalah pemberdayaan pembelajar atau warga belajar. Yang ketiga adalah pemberdayaan lembaga pendidikan. Baiklah, kita berlanjut pada pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat. Salah satu bentuk hak asasi manusia adalah bahwa setiap manusia, mulai dari kandungan hingga liang lahat, berhak untuk memperoleh yang diperlukannya untuk pertumbuhan dan perkembangan dirinya, sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Kita berlanjut pada pemberdayaan pembelajar atau warga belajar. Sistem pendidikan ini juga memperhatikan kepentingan pembelajarnya, kondisi dan karakteristik mereka dengan cara menyelenggarakan berbagai pola pilihan pembelajaran, sumber belajar, dan strategi pengelolaannya. Yang selanjutnya adalah pemberdayaan lembaga pendidikan. Pelaksanaan proses pembelajaran, sistem pendidikan ini perlu diselenggarakan oleh lembaga pendidikan
yang khusus dirancang untuk keperluan itu. Bentuk-bentuk lembaga pendidikan yang dikhususkan saat ini sudah terdapat di Universitas Terbuka, Sekolah Dasar, Pamong, dan SLTP Terbuka. Kita kembali pada materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah prinsip pendidikan sistem belajar jarak jauh. Prinsip pendidikan sistem belajar jarak jauh terbagi dalam 6. Yang pertama itu prinsip kemandirian. Prinsip kemandirian. Prinsip ini diwujudkan dengan adanya kurikulum yang memungkinkan dapat dipelajari secara independent learning. Pembelajar dihadapkan pada pilihan yang terbaik bagi dirinya sendiri, dari mulai pembentukan kelompok belajar, program pendidikan yang digunakan, pola belajar yang disukai, menggunakan sumber belajar yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Dan selanjutnya adalah prinsip keluasan. Prinsip ini diwujudkan dengan kemungkinannya peserta didik untuk memulai mencari sumber belajar, mengatur jadwal dan kegiatan belajar, mengikuti ujian, dan mengakhiri pendidikannya di luar ketentuan waktu dan tahun ajaran. Yang selanjutnya adalah prinsip keterkinian. Prinsip ini dengan tersedianya program pembelajar yang pada saat ini diperlukan. Hal ini berbeda dengan sistem pendidikan dan pelatihan konvensional yang program atau kurikulumnya termasuk buku-buku yang tersedia dirancang untuk mengantisipasi keperluan masa mendatang. Selanjutnya adalah prinsip kesesuaian. Prinsip ini terwujud dengan tersedianya sumber belajar yang terkait langsung dengan kebutuhan pribadi maupun tuntunan lapangan kerja atau kemajuan masyarakat. Sumber belajar tersebut bobotnya harus setara dengan pembelajaran. Yang selanjutnya adalah prinsip mobilitas. Prinsip ini diwujudkan dengan adanya kesempatan bagi pembelajar untuk berpindah lokasi, jenis, jalur, dan jenjang pendidikan yang setara setelah memenuhi kompetensi yang diperlukan. Selanjutnya adalah prinsip efisiensi. Prinsip ini diwujudkan dengan pendayagunaan berbagai macam sumber daya dan teknologi yang tersedia seoptimal mungkin. Pemberdayaan secara sumber di sekelilingi pembelajaran akan membantu pembelajar untuk dapat menggunakan sumber tersebut sebanyak mungkin, sehingga pembelajar tidak merasa kerepotan mengenai sumber belajarnya. Kita kembali pada materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah perkembangan pendidikan sistem belajar jarak jauh. Perkembangan pendidikan sistem belajar jarak jauh. Sistem pendidikan jarak jauh ini awalnya ikut berkembang ke dalam masyarakat Indonesia yang dimaksudkan sebagai salah satu pemecahan terhadap menjulangnya anak putus sekolah dan anak yang belum sempat merasakan kehidupan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan jarak jauh di Indonesia sebenarnya telah berlangsung sejak lama. Menurut Hartilar, penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebenarnya sudah lama diterapkan di Indonesia, yaitu sejak masuknya kolonial ke Indonesia. Namun perkembangannya terhenti karena diketahui sebabnya. Next. Pada tahun 50-an muncul kembali pendidikan jarak jauh dalam bentuk penataran guru. Tertulis, tujuan dari penataran ini adalah meningkatkan kualifikasi guru yang mengajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Bahan belajar pada penataran ini terbatas hanya pada media cetak, yaitu modul. Untuk umpan balik terhadap peserta, bahan ajar dikirim melalui jasa pos. Baiklah, materi selanjutnya adalah kelemahan dan kelebihan pembelajaran jarak jauh. Adapun kelebihan pembelajaran jarak jauh yang pertama adalah tersedianya fasilitas e-moderating, di mana pendidik dan peserta didik dapat berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet tanpa dibatasi oleh jarak, tempat, dan waktu. Yang kedua adalah peserta didik dapat belajar atau mereview bahan pelajaran setiap saat dan di mana saja kalau diperlukan. Yang ketiga adalah bila peserta didik memerlukan tambahan informasi yang berkaitan dengan bahan yang dipelajarinya, ia dapat melakukan akses di internet secara mudah. Next. Sedangkan kelemahan atau kekurangannya antara lain
Pertama, kurangnya interaksi antara pendidik dan peserta didik atau bahkan antar sesama pendidik itu sendiri. Kurangnya interaksi ini bisa memperlambat terbentuknya values dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial dan sebaliknya mendorong tumbuhnya aspek bisnis atau komersial. Yang ketiga adalah masalah ketepatan dan kecepatan pengiriman modul dari pusat pengelolaan pembelajaran jarak jauh kepada para peserta di daerah, sering tidak tepat waktu dan karenanya dapat menghambat kegiatan pembelajaran menurut Emar Hamalik tahun 1994. Baiklah, itulah tadi materi yang telah saya sampaikan. Kita kembali pada menu utama. Baiklah, kita berlanjut pada latihan. Latihan kali ini yaitu yang pertama, suatu model pembelajaran yang membebaskan pembelajar untuk dapat belajar tanpa terikat oleh ruang dan waktu dengan sedikit mungkin bantuan dari orang lain adalah A. Model pembelajaran dalam kelas. B. Pembelajaran interaktif. C. Model pembelajaran jarak jauh. D. Model pembelajaran mandiri. Yang kedua adalah di bawah ini yang bukan termasuk manfaat pendidikan jarak jauh menurut Harina Yuhetu tahun 2002 adalah A. Dapat dipercefatnya usaha memenuhi kebutuhan masyarakat dan pasaran kerja. B. Dapat menarik minat calon peserta yang banyak. D. Tidak tergantungnya kegiatan kehidupan sehari-hari karena pola jadwal pembelajaran yang luas. D. Manfaat kerjasama dan dukungan pengguna lulusan atau luaran. Kita lanjut pada soal selanjutnya. Yaitu soal yang ketiga adalah hakikat pendidikan merupakan suatu proses pembentukan kepribadian dan peningkatan kemampuan melalui berbagai kegiatan pengembangan dan pembelajaran. Adapun hakikat pendidikan sistem belajar jarak jauh adalah A. Pembelajaran lembaga pendidikan. B. Pendidikan sepanjang hayat. C. Jawaban A dan B benar, dan D. Pendidikan luas terbatas. Soal nomor 4 adalah salah satu hakikat pendidikan sistem belajar jarak jauh yang bertujuan untuk memusatkan kegiatan yang bersangkut paut dengan pelaksanaan pendidikan adalah A. Pemberdayaan lembaga pendidikan. B. Pendidikan sepanjang hayat. C. Pemberdayaan pembelajar atau warga belajar. D. Pendidikan berbasis komputer. Kita lanjut pada soal selanjutnya. Soal nomor 5. Di bawah ini adalah prinsip pendidikan sistem belajar jarak jauh kecuali A. Prinsip keterkinian. B. Prinsip kesesuaian. C. Prinsip mobilitas. Dan D. Prinsip interaksi. Soal yang keenam adalah prinsip pendidikan sistem belajar jarak jauh diwujudkan dengan adanya kurikulum yang memungkinkan dapat dipelajari secara independent learning adalah A. Prinsip keterkinian. B. Prinsip keluasan. C. Prinsip kemandirian. Dan D. Prinsip kesesuaian. Kita lanjut pada nomor soal selanjutnya, yaitu soal ke-7. Menurut Hartil, penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebenarnya sudah lama diterapkan di Indonesia, yaitu sejak A. Zaman reformasi. B. Masuknya kolonial ke Indonesia. C. Indonesia mengalami krisis moneter. Dan D. Munculnya alat-alat komunikasi. Kita lanjut pada soal nomor 8. Media utama pada awal tahun 70-an dalam penyelenggaraan pendidikan jarak jauh adalah A. Siaran radio yang dilengkapi dengan bahan penyerta cetak. B. Media cetak yaitu modul. C. Telepon genggam. Dan D. Media audio visual. Baiklah, kita beralih pada soal yang terakhir, yaitu soal ke-9 dan ke-10. Soal ke-9, berikut kelebihan pembelajaran jarak jauh menurut Rusman tahun 2011 adalah A. Tersedianya fasilitas e-moderating di mana pendidik dan peserta didik dapat berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet tanpa dibatasi oleh jarak, tempat, dan waktu. B. Peserta didik dapat belajar atau mereview bahan pembelajaran setiap saat dan di mana saja kalau diperlukan. C.
Bila peserta didik memerlukan tambahan informasi yang berkaitan dengan bahan yang dipelajarinya, ia dapat melakukan akses di internet secara mudah. D. Jawaban A, B, dan C semua benar. Lanjut pada nomor ke-10, yaitu kurangnya interaksi antara pendidik dan peserta didik atau bahkan antar sesama pendidik. Yang kedua, kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial dan sebaliknya, mendorong tumbuhnya aspek akademik atau aspek sosial. Yang ketiga, peserta didik yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung gagal, yang mengemukakan dari beberapa kelemahan pembelajaran jarak jauh tersebut adalah A. Omar Hamalik tahun 1994, B. Harina Yuhetu tahun 2002, C. Rusman tahun 2011, dan D. Hartilar. Itulah tadi soal-soal yang telah saya bacakan dari pembelajaran jarak jauh. Anda bisa memilih mana jawaban yang benar dari soal-soal tersebut. Baiklah, kita kembali pada menu utama. Baiklah, dalam pembelajaran jarak jauh ini saya mengambil beberapa sumber, dan ini adalah beberapa sumber yang telah saya ambil mulai dari buku dan juga dari internet. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.